pelaksanaan dari terapi relaksasi otot progresif. Relaksasi otot progresif merupakan suatu metode relaksasi yang melalui dua proses, yaitu menegangkan dan merilekskan otot tubuh. Nah, latihan ini termasuk dalam salah satu terapi yang paling sederhana dan mudah dipelajari. Dan terapi ini termasuk ke dalam terapi non-farmakologi yang dapat dilakukan pada penderita hipertensi. Jadi, terapi relaksasi otot progresif ini memiliki beberapa tujuan, yaitu seperti menurunkan kecemasan preoperatif, menurunkan tingkat ketegangan otot, keluhan ansietas, kelelahan yang berlebihan, nyeri pada pinggang dan leher, insomnia, menurunkan tekanan darah, gagap dan fobi ringan, dan dapat digunakan untuk persoalan masalah psikis, yaitu seperti penurunan kecemasan dan gangguan tidur. Selanjutnya yaitu manfaat. Nah, salah satu manfaat dari terapi ini yaitu dapat menurunkan tekanan darah. Hal ini dikarenakan terapi ini dapat meningkatkan relaksasi dengan menurunkan aktivitas saraf simpatis dan meningkatkan aktivitas saraf parasimpatis. Hal ini dikarenakan saraf parasimpatis akan melepaskan asetilkolin untuk menghambat aktivitas saraf simpatis dengan menurunkan kontraktilitas otot jantung, vasodilatasi arteriol dan vena, sehingga terjadilah vasodilatasi diameter arteriol dan vena, yaitu perlebaran pembuluh darah, dan hal tersebut dapat menurunkan tekanan darah secara langsung. Dan indikasi dilakukannya terapi ini yaitu terapi relaksasi otot progresif dapat dilakukan pada individu yang mengalami hipertensi, ansietas, gangguan tidur, dan nyeri. Dan untuk kontraindikasinya, relaksasi ini tidak dapat dilakukan pada pasien yang mengalami keterbatasan gerak, seperti tidak bisa menggerakkan badannya, dan yang mengalami perawatan tirah baring. Dan alat yang dibutuhkan untuk melakukan terapi ini yaitu kursi, dan kita juga harus menyiapkan lingkungan yang tenang, aman, dan nyaman bagi pasien. Selanjutnya kita masuk ke langkah kerja, di mana di sini ada 3 fase. Yang pertama yaitu fase orientasi, lalu fase kerja, dan fase terminasi. Dan pada fase orientasi, hal-hal yang kita lakukan yaitu seperti ucapkan salam terapeutik, perkenalkan diri, lakukan evaluasi atau validasi, lakukan kontrak mengenai waktu, tempat, dan topik dengan klien, lalu jelaskan tujuan dan prosedur pada klien atau keluarga, beri kesempatan klien untuk bertanya, tanyakan ketersediaan klien, dan posisikan klien dengan senyaman mungkin. Selanjutnya pada fase kerja, yang pertama kita lakukan yaitu minta klien untuk duduk senyaman mungkin, lalu kita minta klien untuk melonggarkan pakaian seperti jam tangan, sabuk, dan hal-hal yang mengganggu gerak tubuhnya. Gerakan pertama yaitu genggam kedua tangan dengan erat, lalu rasakan tegangan, dan kita lepaskan genggaman dan rasakan rileks selama 10 detik. Gerakan kedua yaitu tekuk kedua pergelangan tangan ke belakang dan menghadap depan, sehingga otot-otot di tangan bagian belakang dan lengan bawah renggang. Pada gerakan ketiga, genggam kedua tangan hingga menjadi kepalan, kemudian letakkan ke pundak hingga otot-otot bisep menjadi tegang. Gerakan keempat yaitu angkat kedua bahu setinggi-tingginya hingga menyentuh kedua telinga. Fokus perhatian gerakan ini yaitu kontras ketegangan yang terjadi di bahu, punggung atas, dan leher. Pada gerakan kelima, kerutkan dahi dan alis hingga otot-ototnya terasa tegang dan kulitnya terlihat keriput. Pada gerakan keenam, tutup mata dengan rapat hingga dapat dirasakan ketegangan di sekitar mata dan juga pada otot-otot yang mengendalikan gerakan mata. Dan pada gerakan ketujuh, katupkan rahang diikuti dengan menggigit gigi-gigi hingga terasa ketegangan di sekitar otot rahang. Selanjutnya, pada gerakan ke-8, dilanjutkan dengan mulut dimonyokkan sekuat-kuatnya hingga merasakan ketegangan di sekitar mulut. Pada gerakan ke-9, letakkan kepala pada bantalan kursi dan minta klien menekan kepala hingga dapat merasakan ketegangan di leher, bagian belakang, dan punggung atas. Gerakan ke-10 yaitu tundukkan kepala klien hingga menempel pada dagu hingga dapat merasakan ketegangan di daerah leher. Gerakan 11, posisi punggung klien dilengkungkan dan dada dibusungkan. Saat terasa rileks, klien diminta untuk kembali duduk sambil menunggu otot-otot lemas kembali. Pada gerakan ke-12, minta klien menarik napas panjang, kemudian tahan selama beberapa detik sambil merasakan ketegangan bagian dada yang kemudian turun ke perut. Kemudian minta klien untuk menghembuskan napasnya secara perlahan. Pada gerakan ke-13, minta klien untuk menarik kuat-kuat perutnya ke dalam,
Kemudian tahan hingga perut menjadi kencang dan keras. Kemudian minta klien untuk rileks. Pada gerakan 14, luruskan kedua telapak kaki sehingga terjadi ketegangan di otot paha. Pada gerakan terakhir yaitu gerakan 15, minta klien untuk meluruskan dan mengangkat kedua kaki sehingga otot betis terasa tegang. Selanjutnya masuk ke fase terminasi. Kaji respon klien, berikan reinforcement positif buat kontrak selanjutnya, akhiri kegiatan dengan baik, cuci tangan, dan dokumentasi hasil kegiatan. Dan dalam melakukan terapi ini, ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Seperti yang pertama yaitu, tidak diperbolehkan menegakkan otot secara berlebihan karena hal ini dapat melukai diri sendiri. Yang kedua, untuk merilekskan otot-otot membutuhkan waktu sekitar 20 hingga 50 detik. Dan yang ketiga, perhatikan posisi tubuh, lebih nyaman dengan mata tertutup dan tidak disarankan dengan berdiri. Yang keempat, tegangkan kelompok otot sebanyak 2 kali tegangan. Yang kelima, lakukan pada bagian kanan tubuh 2 kali, kemudian bagian kiri 2 kali. Dan yang keenam, pastikan pasien dalam keadaan benar-benar rileks. Dan yang ketujuh, berikan instruksi terus-menerus, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat.